الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة عما بعد أيها الأخوة رحمكم الله yang saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para habaib, wabil khusus ayahanda kita bersama yang hadir di malam ini, Al-Habib Hud bin Alwi Ba'abud bin Alwi Fad'ak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah berikan kepada beliau kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Akhina al-kiram, Al-Habib Abdul Rahman bin Yusuf Al-Mahdali. Begitu juga Al-Habib Rusdi bin Hasan Al-Aidrus. Segenap para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita untuk hadir di tempat ini semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah hiasi lidah kita, lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nikmat yang luar biasa ketika Allah mudahkan segalanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala permudah kita tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita dan Allah tidak haramkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, keluarga, kerabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad yang berjudul Adab Sulukil Murid. Kita sampai kepada apa yang beliau katakan di dalam kitabnya, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qaili. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan perkataannya adalah perkataan yang benar. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, ini dunia maksud, sehingganya disebut adab sulukil murid, tata cara bagaimana seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia benar-benar menginginkan Allah, bukan selain Allah. Tetapi di dalam ayat ini Allah mau menggambarkan ada dua golongan manusia yang memiliki keinginan di muka bumi ini.
Yang pertama Allah sebutkan di dalam ayat tadi, man kana yuridul ajilah. Di antara mereka ada yang menginginkan ajilah. Ajilah itu kalau dalam bahasa Arab artinya terburu-buru, tergesa-gesa. Manusia ini jika memiliki sesuatu keinginan, biasanya memang ingin disegerakan. Biasanya keinginan yang segera itu berkenaan dengan perihal-perihal dunia. Naudzubillah wal iyadu billah. Itu sebab kata Allah, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu. Allah akan segerakan, Allah akan berikan. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan dunia, kami akan segerakan kepadamu apa-apa yang kami inginkan, liman nuridu tsumma ja'alna jahannama yaslaha. Tapi ingat, ketika hati kita berisi akan kecintaan kepada dunia, ketika keinginan kita kepada dunia itu minta kepada Allah agar kemudian Allah kabulkan, Allah akan berikan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan kita berakhir di dalam neraka jahanam. Naudzubillah wal iyad billah. Itu sebab Allah di dalam ayat ini menggambarkan tentang dua orang. Ada orang yang menginginkan ajilah dunia, dan ada orang yang menginginkan waman aradal akhirah. Ada dua. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Yang menginginkan dunia, naudzubillah wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia untuk kita, tetapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala tak dijadikan untuk dunia. Paham maksudnya, Bu? Pak, kita itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Tetapi dunia memang dibuat untuk kita, dan kita dibuat oleh Allah untuk negeri yang akan datang, yakni yang disebut dengan akhirat. Naudzubillah wal iyadu billah. Sehingganya jangan salah kita di dalam hidup di dunia ini, kemudian lebih banyak mengumpulkan perkara-perkara dunia. Naudzubillah wal iyadu billah, jika dunia kemudian menjadi sesuatu yang kita cintai. Naudzubillah wal iyadu billah. Mari kita lihat bagaimana dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia-manusia sebelum kita. Kalau bicara dunia itu, Bu, segala sesuatu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kullama yansaka 'anillah. Segala sesuatu yang membuat engkau lupa kepada Allah, itu dunia. Apakah kita tidak boleh memiliki dunia, Habib? Boleh kita memilikinya, yang tak boleh mencintainya. Jadi nanti kalau pulang dari pengajian inilah, karena disebutkan masalah dunia, kemudian pulang nggak mau kerja, pulang nggak mau apa-apa yang kita ada di rumah ini kita keluarkan aja semua. Jangan kau letakkan dunia di dalam hatimu. Tetap akhirat tujuan kita. Dunia yang engkau miliki, kalau di dalam perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, letakkanlah akhirat di hatimu dan letakkan dunia di tanganmu. Jadi akhirat di mana letaknya? Di dalam hati. Sedangkan harta, sedangkan segala sesuatu selain Allah, letakkanlah di tanganmu. Jika ada yang memintanya, maka engkau gampang melepaskannya. Naudzubillah wal iyadu billah. Jika sebaliknya, dunia kemudian merajai hati kita, sedangkan akhirat terlupakan sama sekali. Ini kadang ada nih, Bu, kadang ada. Ketika melihat seorang anak yang masih usianya masih kanak-kanak, kita tanyakan, kenapa kok nggak sekolah? Oh, saya mondok, Bu. Ya Allah, ngapain mondok? Nggak punya masa depan. Seolah-olah kalau sekolah umum akan terjamin kehidupan kalian. Alangkah nistanya, alangkah buruknya orang yang berkata demikian. Bukankah akhirat tujuan kita? Dunia hanya bersifat sementara. Dunia hanya bersifat tergesa-gesa saja. Naudzubillah wal iyadu billah. Ingat, orang yang tak percaya akan akhirat, ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akan berpaling jenazahnya dari arah kiblat. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertemu dengan tukang gali kubur. Dia nanya sama tukang gali kubur tadi, Pak, berapa lama kerja jadi tukang gali kubur? Kurang lebih 40 tahun.
Adakah keanehan yang engkau lihat? Kata tukang gali kubur, ada. Apa itu? Hampir semuanya orang yang dikubur di tempat ini saya dapati ketika mereka dihadapkan ke arah kiblat, setelah meninggal menjadi tulang belulang, kepalanya malah menghadap ke arah yang lain selain arah kiblat. Menangislah Imam Ahmad ibn Hanbal, dia teringat perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati kemudian dia ini ragu akan akhirat, ia lebih menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka ia akan berpaling dari akhirat. Naudzubillah wal iyadzubillah. Masih nggak yakinkah kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu harus kembali kepada Allah? Baru saja diuji sebentar saja sudah berpaling dari akhirat dan lebih mengharapkan dunia. Masuk juga diantaranya orang yang menikahkan anaknya, ia kemudian nanya tentang masalah pekerjaan. Anak perempuannya diminta sama satu orang laki-laki, dilamar. Kemudian nanya nih orang tua, kerjanya apa? Akankah dunia kemudian menjadi sesuatu yang kita inginkan dibanding kita hendaknya bertanya tentang apa? Lulusan mana? Pondoknya lulus di mana? Karena akhirat nyata. Dan dunia sebenarnya adalah semu, karena kita tidak akan pernah lama di muka bumi ini, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dunia ini sesuatu yang bisa kita bawa ke dalam barzakh, sampai detik ini belum ada orang yang bisa bawa barang apapun ke dalam barzakh. Ada, Bu? Ada yang meninggal bawa mobil, ya, Bu? Nggak bisa. Ada orang yang meninggal bawa emasnya? Nggak boleh. Bahkan kalau giginya terbuat dari emas pun harus dicabut. Karena apa? Bagian dari milik ahli waris. Harus diambil. Di antara bolehnya digali kuburan, di antaranya bolehnya digali kuburan itu karena adanya barang berharga yang dikubur bersama jenazah. Seandainya jenazah tadi dikubur dengan menggunakan cincin emas, ambil, karena itu adalah milik dari ahli waris. Nggak boleh. Dulu Pak, ada orang kaya raya, semuanya diakui. Ketika sudah tua, dia bilang sama anaknya, nanti kalau saya mati, iya, Pak, tolong kuburkan Abah bersama kaos kaki kesayangan Abah. Kaos kaki. Ini kaos kaki udah bolong. Kaos kaki ini jempol udah keluar, tumit juga sudah kelihatan. Kata anaknya, apa istimewanya, Bang? Itu barang kesayangan Abah. Abah ingin mati bersama kaos kaki yang sudah lama, yang sudah bolong itu. Nanti kalau ustadz yang sudah memandikan Abah, kasihkan kaos kaki Abah, pasangkan. Abah mau bawa itu ke dalam kuburan Abah, karena itu kesayangan Abah. Meninggal si Abah, ditulislah surat wasiat agar dikubur bersama kaos kaki kesayangannya. Dimandikan sama ustadz, usai dimandikan mau dikafani, si anak bilang, "Ustadz, tunggu dulu, ada wasiat dari Abah." "Apa kata Abahmu?" "Ini dibaca sama Abah. Minta dikubur bersama kaos kaki kesayangannya." Ustadz yang mandikan, dia bilang apa? Nggak boleh. Tidak ada satu benang pun yang akan menutupi kecuali hanya kain kafan yang diperbolehkan di dalam Islam. Tapi ini wasiat, Ustaz. Nggak boleh. Di mana yang boleh? Tidak satu pun dari pakaiannya waktu ia pakai di dunia. Tidak satu pun dari perhiasannya ketika ia pakai di dunia. Tidak satu pun apa yang ia miliki ketika di dunia bisa dibawa ke dalam barzakh. Nggak boleh. Di dalam Islam hanya kain kafan saja. Melihat itu, diberikanlah suratnya kepada Ustaz. Coba Ustaz baca sendiri. Dibaca sama Ustaz tadi. Kebetulan baca agak terang. Dilihat kayaknya ada tulisan lagi di belakang kertas. Dibalik, NB, nambah berita. Dibaca. Niscaya engkau tidak akan diperbolehkan oleh Ustaz yang memandikanku nanti. Ketahuilah, nak, kata si Abah. Hanya sebuah kaos kaki yang sudah bolong, jempolnya udah keluar, telapak kakinya sudah kelihatan. Itu saja barang kesayangan Abah, nggak bisa dibawa, apalagi yang lain.
Kira-kira apa namanya jika orang mati sebelumnya ia kumpulkan segalanya, ketika dia mati satu pun tidak ada yang dibawa, dia mati ke dalam barzah, satu pun barang yang dia cari, yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya nggak ada yang bisa dibawa. Apa namanya jika kita kumpulkan barang banyak-banyak, tiba-tiba kita jalan nggak satu pun barang yang kita kumpulkan kita bawa? Pasti orang bilang orang gila tuh, ngumpulin barang sebanyak-banyaknya tapi ketika dia jalan dia nggak bawa satu pun. Begitulah kurang lebihnya dunia. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tidak satu pun yang kita bawa ke negeri akhirat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Lalu bagaimana kita menempatkan dunia di dalam hidup kita? Ia adalah bagaikan jembatanmu ke negeri akhirat. Gunakanlah ia, jangan sampai tidak engkau gunakan tentang perkara-perkara kepada negeri akhirat. Jika tidak, dia akan menjadi wabal, dia akan menjadi bencana, dia akan menjadi sesuatu yang nantinya akan memberatkanmu tak kala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali bercerita tentang Nabi Allah Sulaiman ibn Daud. Kita tahu seorang nabi yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang tidak ada semisal. Sebelumnya, bahkan setelahnya tidak akan pernah ada lagi orang yang memiliki kekayaan semisal yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ruwiya anna Sulaiman ibn Daud alaihissalam marra fi mawkibihi wat-tayru tudilluhu. Suatu ketika lewatlah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam, dia di atas kendaraannya. Mawkib di dalam bahasa Arab itu sebuah tunggangan yang sudah diberikan hiasan-hiasan yang indah pada kendaraan. Ini kendaraan Nabi Sulaiman, kuda yang ditunggangi oleh Nabi Sulaiman, memiliki pelana yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari berlian. Duduklah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di dalam kemuliaan dan kemegahan itu. Duduk dia di atas pelana yang terbuat dari emas, yang di atasnya Nabi Sulaiman kemudian berjalan di atas punggung kuda. Apa yang terjadi kepada beliaunya selain kemewahan yang dia miliki? Wat-tayru tudilluhu, dan burung-burung kemudian menaungi. Di atasnya burung-burung banyak. Nabi Sulaiman kalau kemana-mana Pak nggak perlu bawa payung. Nabi Sulaiman kalau buat acara nggak perlu tenda. Karena apa? Burung-burung semuanya terbang di atasnya menaungi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya itu saja, wal jinnu wal insu an yaminihi wa yasarihi. Jin di sebelah kanannya, manusia di sebelah kiri, berjalan dengan keagungan di atas kendaraan yang indah, di atas dinaungi oleh burung-burung, di sebelah kanan jin semuanya berbaris menjadi pasukan dari Nabi Sulaiman, dan dari sebelah kirinya manusia-manusia mengawal Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau keluar begitu tampilannya. Raja yang sesungguhnya Pak. Nggak perlu ada yang megangin payung lagi buat Nabi Sulaiman. Burung sudah ada. Yang mau ganggu Nabi Sulaiman dari sebelah mana? Orang mau sihir Nabi Sulaiman, kelompok jin anak buahnya. Mau ganggu Nabi Sulaiman dari mana? Dari pihak manusia. Semua orang mengawal Nabi Sulaiman. Sehingganya tak ada singgasana yang indah yang pernah diberikan kepada Nabi kecuali kepada Nabi Sulaiman. Semuanya dia miliki. Keagungan dia miliki, harta dia miliki, kekuatan dia miliki. Semuanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Qala famarra bi'ibadih famarra bi'abidin min Bani Israel. Suatu ketika lewatlah Nabi Sulaiman dengan keagungan dan kemuliaannya di hadapan seorang ahli ibadah dari kelompok Bani Israel. Apa yang terjadi? Faqala wallahi ya ibn Daud. Kata ahli ibadah tadi berkata kepada Nabi Allah Daud, wallahi ya ibn Daud laqad ataka Allahi mulkan azim. Sungguh wahai Nabi Allah Daud, wahai Nabi Sulaiman, wahai putra dari Daud, engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sungguh-sungguh agung. Apa kata orang tadi itu kepada Nabi Sulaiman dengan pujian yang demikian? Maka kemudian Nabi Sulaiman mendengarkan apa yang dikatakan oleh ahli ibadah tadi. Rupanya ahli ibadah ini menyebutkan, di dalam riwayat yang lain disebutkan, di dalam hati dia berkata, wallahi ya ibn Daud, demi Allah wahai putra Daud, faqad atakallahu mulkan azimah, sungguh Allah telah memberikan engkau singgasana dan kerajaan yang luar biasa. Dia bilang dalam hati, fasami'a Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Akan tetapi mendengarlah Nabi Sulaiman tentang apa yang dikatakannya di dalam hati.
Apa kata Nabi Sulaiman? Faqala la tasbihatun fi sahifati mu'minin khairun mimma u'tiya ibn Daud. Kata Nabi Allah Daud, tasbih, satu bacaan subhanallah dari seorang ahli ibadah, kelak engkau akan mendapatkan di dalam catatannya, catatan kehidupan kita nanti di hadapan Allah, seorang mukmin yang membaca satu saja kalimat tasbih khairun mimma u'tiya ibn Daud, itu jauh lebih baik daripada apa yang telah Allah berikan kepada putra Daud ini. Bacaan tasbih. Kenapa orang jauh lebih memilih perkara-perkara yang demikian, sedangkan satu tasbih kita saja sudah mengalahkan kekuatan Nabi Allah Daud alaihissalam. Masih manusia berharap tentang perkara-perkara yang demikian, Nabi Sulaiman berkata seperti itu. Fa inna ma'udhiya ibn Daud yadhhab. Apa yang dimiliki oleh Nabi Daud ini, putra dari Daud ini, apa yang kumiliki ini, aku ini putra Daud. Apa yang kumiliki ini, kerajaan dan segalanya, harta dan kekuatan semuanya yang Allah berikan padaku, yadhhab, dia akan pergi semua. Nanti akan hilang suatu ketika. Wal tasbihatu tabqa, sedangkan bacaan tasbih yang engkau baca nanti engkau akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ini Nabi Daud, Pak. Enggak pernah ada orang sekaya Nabi Allah Daud alaihissalam di muka bumi ini. Kalau Qarun hanya diberikan harta, tetapi ia ketakutan ketika menjaganya. Tidaklah orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta pada dirinya, kecuali bertambah kepadanya rasa was-was dan ketakutan. Itu sebab perlunya kita memahami tentang perkara-perkara dunia. Beberapa minggu yang lalu sebelum berangkat ke Pontianak, saya didatengin satu orang dari Jember, Pak. Entah bagaimana dia bilang ada murid Habib Umar kah di situ Bondo. Lalu orang mengarahkan kepada saya waktu itu. Bersilaturahmilah dia ke rumah saya waktu itu. Saya nggak kenal. Kemudian dia cerita, Habib, saya ini Habib orang yang ketakutan betul sama harta. Saya ini punya sepeda motor. Iya. Kalau saya kerja, karena saya seorang PNS, begitu saya sampai di kantor saya, sepeda motor itu saya kunci. Tidak cukup saya kunci, saya rantai. Saking takut, dirantai, Pak. Terus saya bilang, sampai orang di tempat kerja saya tahu semua. Di rumah pun begitu, Beb. Saya rantai sepeda motor, saking takutnya hilang. Sampai suatu ketika, saya mendengar guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke kota Bondowoso. Ketika mendengar beliau akan datang ke negeri Bondowoso untuk hadir haul Syekh Bakar bin Salim, saya diajak sama teman-teman, ayo, mumpung kesempatan kita bisa main kepada beliau. Maka berangkatlah saya menggunakan sepeda motor saya, Bib, yang biasa saya rantai itu, saya bawa ke Bondowoso. Karena buru-buru ingin melihat beliau, melihat orang yang mulia ini. Buru-buru, Bib, nggak saya kunci, Bib. Nggak saya kunci, kuncinya masih di tempat, sepeda motornya saya biarkan semuanya. Jika tadi ketakutan saya kepada dunia luar biasa, tetapi ketika saya hendak menemui seorang yang mulia seperti beliau, hilanglah ketakutan saya akan dunia. Saya temui Habib Umar, ketika beliau berbicara, saya pun tak paham sebenarnya, Habib. Tapi entah mengapa rasa tenang datang di dalam jiwa saya, sehingga saya berharap mudah-mudahan hilang sepeda motor saya. Sampai dia bilang begitu. Usai Habib Umar kemudian pergi dan pulang lagi, Bib. Saya sudah nggak begitu buru-buru mau datangin sepeda motor. Hilang pun hilanglah, karena ini jauh lebih berharga daripada apa yang saya miliki, kata dia. Begitu dia dapetin sepeda motornya nggak hilang, lengkap dengan kunci-kuncinya masih ada. Dia pulang lagi ke Jember. Besok paginya kembali ketakutan kepada saya rantai lagi. Coba lihat. Kebersamaan dengan mereka orang-orang ahlullah membuat seseorang itu kemudian melupakan tentang dunia. Dunia sementara, dunia akan hilang, dunia akan binasa. Tetapi yang tak boleh kita letakkan di dalam hati kita kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Itu sebab ketahuilah, keinginan kita kepada dunia adalah sesuatu yang merupakan kebinasaan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Cinta kepada dunia adalah asal muasal dari segala kebinasaan. Naudzubillah wal iyadu billah.
Berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya darun man la daralah." Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tak punya rumah. Orang yang tak punya rumah. Maksudnya dia tidak menjadikan dirinya sebagai manusia yang berasal dari negeri akhirat. Ia menyangka dunia ini akan selamanya, padahal tak lama. Dunia ini nggak lama, Bu, Pak. Tapi jangan kemudian merasa akan panjang umur, merasa akan lebih panjang umurnya. Karena cinta kepada umur ini juga bagian dari cinta kepada dunia. Merasa diri akan panjang umur kita, tulal amal, panjang angan-angan dengan berharap bahwa kita akan panjang umur kita juga. Kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, di dalam syairnya beliau berkata, "Kam min sahihin mata bighairi illatin." Berapa banyak orang yang sahih, yang sehat, mati tanpa adanya penyakit. Dan kemarin di sini, Bu, sehat ini, nggak apa-apa, Bu. Keesok harinya mati. Memang banyak yang begitu. Wa kam min saqimin, dan berapa banyak orang yang sakit. Asyahina dahari, bertahun-tahun ditunggu-tunggu, nak mati-mati juga orang ini. Sakit sudah lama, nggak mati-mati juga. Jadi bukan karena umur, bukan karena sehat, bukan karena apa? Karena kematian datang kepada kita kapan saja jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak tanamkan kecintaan di dalam hati kita kepada dunia. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Man asbaha wad dunya akbaru hammihi." Barang siapa yang ia di waktu paginya, bangun di waktu pagi, dunia menjadi kekhawatirannya. Mau makan apa nih saya? Mau kerja apa nih saya? Apa yang bisa saya kumpulkan? Apa yang bisa saya harapkan? Kekhawatirannya tentang dunia, kekhawatirannya tentang pekerjaannya, kekhawatirannya tentang apa yang dimakannya, kekhawatirannya tentang jabatannya, kekhawatirannya tentang segala sesuatu yang bersifat dunia. Ingatlah, orang yang demikian ini, falaisa minallahi fi syai', Allah tidak akan berikan kepadanya segala sesuatu. Wa alzamallahu qalbahu arba'a hisan. Bahkan jika seseorang yang bangun di waktu pagi, kemudian dunia yang menjadi keresahannya, dunia yang menjadi kegelisahannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan 4 perkara kepada orang tadi. 4 perkara yang diberikan kepada orang yang apabila bangun di waktu pagi, yang dibingungkan adalah masalah dunia. Apa yang pertama? Hamman la yaqta'a anhu abadah. Dia akan Allah berikan rasa sumpek gak selesai-selesai, sumpek yang tidak akan berputus-putus abadan selamanya jika yang dipikirkan tentang dunia. Bukankah segalanya sudah ditentukan oleh Allah? Umur sudah Allah tentukan, rezeki sudah Allah tentukan. Kita hanya perlu berikhtiar, tidak kemudian kita menjadikan dunia ini sebagai segala sesuatunya. Tidak. Kerjakan, ikutin saja perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar, dan jangan pernah engkau kemudian memberatkan dirimu dengan persoalan dunia. Itu kata beberapa orang. Kadang kita ini kalau bukan karena rasa hasud di dalam hati kita, maka hubbud dunia tidak akan pernah ada di dalam hati kita. Kalau bukan karena hasud, maka hubbud dunia tidak akan pernah ada di dalam hati kita. Tetangga beli kulkas, Pak. Kita yang kedinginan. Yang beli kulkas tetangga. Lalu kenapa kita yang kedinginan? Kan yang beli kulkas dia. Gemetar saya, Bib. Lah, kenapa? Sakit hati ngeliat tetangga, Bib, beli kulkas. 2 pintu lagi, Bib, gak tanggung-tanggung. Dia yang kedinginan, Bib. Alhamdulillah. Yang beli kulkas kan tetangga, kenapa yang kedinginan? Lah, tetangga kita, Bib, naik kan parabola baru, alat baru untuk melihat TV lebih. Pasang agar YouTube bisa, agar ini semuanya bisa, Bib. Tetangga naikin alat, kita naik darah. Alhamdulillah waliyadzubillah. Ini orang hasud. Akhirnya tetangga datengin mobil Innova ke rumahnya. Kita datengin ambulan, Bu. Alhamdulillah waliyadzubillah. Karena hubbud dunia, karena cinta kepada dunia, akhirnya berakhir segala sesuatunya dalam kesia-siaan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jangan pernah demikian. Jangan pernah engkau bingungkan tentang dunia, karena segala sesuatunya telah Allah
tentukan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dan sebaik-baiknya kita adalah yang menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang Allah berikan kepada orang yang apabila ia bangun di waktu pagi, yang menjadi kebingungan hatinya adalah tentang dunia. Wa syughlan la yatafarraghu minhu abadah. Allah buat dia sibuk sehingganya ia tinggalkan kewajiban. Sehingganya karena tugasnya yang semakin penuh, karena jabatannya yang semakin tinggi, mulailah dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Awal yang ditinggalkan adalah hal-hal yang sunnah. Kemarin-kemarin sering kelihatan di majelis, sekarang sudah nggak ada lagi karena sibuk. Mulai naik jabatannya, sudah nggak mau lagi ke majelis. Kemarin-kemarin biasanya sholat jamaah bersama kita, tapi semenjak dia dipindah kemudian jadi kepala seksi ini, sejak dia diangkat menjadi kepala dinas ini, belum pernah sholat jamaah lagi. Begitulah dunia. Semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Awal ditinggalkan perkara-perkara yang sunnah, lambat laun kewajiban pun kemudian ditinggalkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Allah buat dia sibuk terus untuk mencari dunia. Padahal yang ia cari adalah segala sesuatu yang nantinya akan ditinggalkannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian apa lagi? Wa faqran la yablughu inahu abadah. Allah akan berikan rasa fakir kepadanya walaupun dia kaya. Dia kaya, tetapi dia merasa kekurangan senantiasa, dan ditumpuklah dunia. Ketika dunia ditumpuknya, tibalah waktunya dia harus kembali kepada Allah. Dia mati dalam keadaan fakir, hatinya senantiasa tertambat kepada dunia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian apa lagi? Wa amalan la yablughu muntahahu abadah. Dan keinginan-keinginan yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala puaskan dia dengan keinginannya. Semakin dia menginginkan ini, dia menginginkan lagi. Ketika Allah berikan kepadanya jabatan, dia menginginkan jabatan yang jauh lebih tinggi. Ketika Allah berikan kepadanya kekayaan, dia menginginkan jauh lebih banyak. Ketika ditawarkan kepada baginda Rasulullah SAW 2 buah gunung yang terbuat dari emas, baginda Rasul menolaknya. Seandainya oleh Allah ditawarkan kepada kita, kita bilang apa? Enggak, sekalian yang satunya lagi ya Allah, biar tiga gunung ini. Kecintaan kepada dunia ibarat air laut. Semakin kau banyak meminumnya, kau akan semakin haus. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semakin bertambah kepadamu kekuasaan, semakin banyak yang akan engkau habiskan dan akan engkau kuasai. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jika dunia bersifat demikian, lalu mengapa manusia meletakkan kecintaan dunia di dalam hatinya? Sedangkan akhirat adalah tempat di mana setiap segala sesuatu yang kita kerjakan nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kita bukan orang yang menginginkan dunia, tetapi kita adalah kelompok yang kedua yang menginginkan akhirat. Kalau akhirat yang kita inginkan bagaimana? Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Apa kata Allah? Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat. Akhirat adalah segala sesuatu kenikmatan yang akan didapatkan setelah berpindahnya kita dari negeri dunia ini. Wa sa'alaha, ada orang yang mencintai akhirat. Jika ia mencintai akhirat, ia akan berjalan menujunya. Wa sa'alaha sa'yaha, ada orang yang bilang cinta akhirat tapi dia nggak sholat, nggak bisa dikatakan sebagai orang yang cinta akhirat. Ada orang yang berkata ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tinggalkan perintah Allah. Ini adalah seorang pengaku orang yang menyebutkan dirinya cinta kepada akhirat, tetapi amalnya tidak menunjukkan dirinya kepada akhirat. Bagaimana seharusnya? Wa man aradal akhirah, sedangkan siapa saja orang yang mencintai akhirat, wa sa'alaha, dan ia berjalan menuju ke akhirat sebagaimana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala mutaba'atir rasul. Apa yang ia kerjakan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Harus berkesesuaian apa yang ia lakukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, naudzubillah wal iyadzubillah. Berapa banyak orang mengatakan dirinya kenal kepada Allah, tetapi ia tinggalkan apa-apa yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak juga. Karena nanti Imam Al-Haddad di dalam kitabnya ini akan menyebutkan satu persatu bagaimana seseorang yang berjalan menuju kepada Allah dan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai akhirat dan ia berusaha untuk mendapatkannya, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, wa huwa mu'minun. Orang inilah yang disebut sebagai orang mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkurah, maka mereka itulah orang-orang yang nantinya apa yang mereka lakukan mashkurah, diterima oleh Allah
wahiyal jannah, maka surgalah tujuan akhir bagi orang-orang yang menginginkan akhirat. Ayuhal akhwah rahimakumullah, itu sebab dari sekarang letakkan cinta kepada akhirat di dalam hati kita, sedangkan apa yang Allah berikan dari dunia hendaklah engkau letakkan di dalam tangan. Jika suatu ketika ia harus lepaskan demi untuk akhirat. Jika harta engkau diberikan oleh Allah, maka lepaskanlah sebagai sedekah jembatan untuk engkau meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, dunia hanya kau letakkan di dalam tangan, jangan kau letakkan di dalam hati. Terlebih lagi kemudian mencintainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah, orang yang begini saat berpisah dengan dunia, dia menjadi orang yang mati dalam keadaan menginginkan dunia dan ia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, di sisa pertemuan kita, sisa waktu kita ini, kita bisa buat tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak dipahami dari apa yang saya sampaikan. Di dalam kitabnya Imam Haddad ini menyebutkan adab sulukul murid, tata cara orang berjalan menuju kepada Allah, dan orang itu adalah orang yang menginginkan. Kemudian Imam Haddad menyebutkan orang yang menginginkan itu ada dua, menginginkan dunia dan menginginkan akhirat. Maka yang harus kita tuju adalah akhirat, bukan dunia. Dunia hanya engkau letakkan di tanganmu, dan kecintaan kepada akhirat diletakkan di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, baik masalah ini ataupun masalah yang lain lah Bu. Fadhalu, monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini di luar konteks yang kita bicarakan. Jadi mungkin karena faktor usia, faktor gitu ya, jadi sering lupa, terutama pada saat kita mau masuk masjid gitu. Jadi gini, pada saat kita masuk masjid kita langsung sholat tahiyatul masjid gitu. Pada saat kita sholat baru kita ingat gitu kan, oh saya tadi lupa niat tahiyatul masjid gitu. Nah yang mau tanyakan ini, apakah kita pada saat sholat itu kita boleh niat tahiyatul masjid di dalam sholat? Karena kalau tidak kita sholat, kadang kita niatkan pada saat itu, khawatirnya lupa lagi gitu. Itu yang kadang mungkin faktor usia dan faktor gitu, ini sering lupa. Makanya itu yang, apakah yang boleh kita mengikutkan niat di dalam sholat, terutama memang kalau kita lihat ini sunnah gitu sama artinya. Jadi mungkin Beb yang mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu berkaitan dengan pasal berikutnya. Di perkataan Imam Al-Haddad di dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Di hadis itu nanti setelahnya kita akan bertemu di situ. Mungkin kalau besok kita di mana nih? Besok pengajian kita di mana? Di Wadah Sam'ani kan? Wadah Sam'ani kan? Di Ustaz Sam'ani kita akan berbicara tentang niat nanti. Di situ kita akan berbicara tentang niat. Tapi nggak ada salahnya dibicarakan di sini tentang niat. Niat itu dengan azam kurang lebih. Niat itu lebih umum dibandingkan dengan azmun dalam bahasa Arab. Hanya saja niat lebih banyak muqtarinan bi fi'lihi. Biasanya niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Itu niat namanya. Jika masih panjang, itu azmun namanya. Nanti saya mau melakukan. Tetapi beberapa ibadah itu dilakukan niatnya seperti azam. Seperti apa, Bib? Orang yang niat mau puasa, biasanya niat puasanya dilafadzkan ketika selesai sholat tarawih. Padahal puasanya masih besok paginya. Kan lama tuh. Bukan azam, Bib. Karena mustahil kita niat di waktu
pagi nanti. Nah, khawatir lupa pada niatnya, disuruhlah kita juga berniat untuk puasa sebulan penuh. Di awal bulan Ramadan kita niat, ya Allah, saya mau puasa besok karena Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah puasa yang wajib. Dan niat saya ini, saya meniru Imam Malik di dalam niatnya. Apa? Saya berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau kita lupa nanti nggak jadi masalah. Besoknya kalau pas nggak sholat tarawih nggak apa-apa karena niat kita sudah masuk kepada niatnya Imam Malik tadi sebulan penuh. Jadi niat di awal nanti gitu. Ya Allah, saya niat berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh di awal niatnya kita. Jadi umpamanya kita lupa, karena niat itu harus dilafadzkan terus di dalam madhab Syafi'i. Nah, maka kita menggunakan pendapat Imam Malik sehingganya sebulan penuh umpamanya kita lupalah nggak niat atau kita nggak ikut sholat tarawih, sah puasa kita. Makanya dilafadzkan di waktu malam atau diniatkan selama sebulan penuh. Padahal kalau berkata niat, berarti harus nunggu nih. Begitu fajar shadiq muncul, baru kita niat. Kan ini sulit. Itu sebab puasanya kita niat sebelumnya. Dikatakan juga sebagai azmun atau niat yang memiliki jangka waktu kepada perbuatannya. Sedangkan jika sholat, itu bersamaan dengan perbuatannya. Usalli tadi itu, barengan di situ. Nah, Beb, saya ini begitu naik masjid, langsung sholat, Beb. Niatnya lupa. Sekarang waktunya waktu apa tuh? Kalau dia masuk ke masjid pasti tahiyatul masjid. Tetapi niatnya setelahnya, Beb. Sunnah mutlak walaupun kita tidak menyebutkan niatnya itu boleh. Termasuk kepada sholat sunnah yang mutlak. Tapi ingat juga tahiyatul masjid itu di beberapa tempat tidak berlaku. Sebagaimana di mana? Di kota Makkah. Ada orang masuk Makkah langsung tahiyatul masjid. Bukan begitu. Tahiyatul masjid di kota Makkah itu diganti dengan tawaf kudum, tawaf pertama kali kita datang. Jadi jangan tahiyatul masjid di Masjidil Haram karena di sana tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kapan, Beb? Kapan saja asal tidak masuk waktu-waktu yang diharamkan. Habis sholat subuh, sudah sholat subuh dari rumah tiba-tiba ke masjid. Padahal sudah waktu sholat subuh. Duha belum masuk, isyraq belum masuk, dia sholat. Haram hukumnya salat di waktu yang diharamkan. Setelah salat asar, setelah salat subuh, istiwa di waktu pertengahan waktu siang. Itu tidak ada salat karena tidak diperkenankan karena berada di waktu yang diharamkan. Itu. Faktor U yang menyebabkan kita tadi itu, nah itu dia. Lupanya kita dalam fikih itu ma'fuun atau ma'dzur. Nggak dihitung sama Allah kalau orang lupa, Pak. Faktor U tadi itu. Ada unsur-unsur gini. Jadi pada saat kita sudah masuk masjid, habis masuk masjid kita langsung sholat tahiyatul masjid gitu kan. Yang tadi mungkin lupa menyebutnya bahwa niat iktikaf masjidnya belum kita gitu. Oh, iktikafnya. Nah pada saat kita sholat tahiyatul masjid baru saya tadi belum niat iktikaf. Apakah boleh pada saat kita ingat itu langsung pada saat sholat itu langsung artinya sholat setelah niat di dalam sholat iktikaf itu kita masuk boleh karena iktikaf itu memang dua rukunnya. Pertama niat, yang kedua kemudian mukus itu diam sesaat. Kita masuk ke masjid lupa enggak niat, gimana, Beb? Ketika kita masuk ke dalam masjid tadi kemudian kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddatan iqamata fihi, boleh. Kalau di dalam salat tuh enggak apa-apa, sekalian niat i'tikafnya kita. Niat i'tikaf dengan berhenti sejenak saja kita sudah dihitung sebagai orang yang i'tikaf. I'tikaf ya. I'tikaf dua saja rukunnya, niat sama diam sejenak. Diam sejenak kalau kita lewat. Kalau lewat langsung tidak dikatakan i'tikaf. Makanya itu kalau masuk masjid niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddatan iqamati fihi. Diam sebentar, lewat lagi enggak apa-apa. Karena yang sesaat itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Diam sesaat. Ya. Sudah? Ada lagi? Boleh. Ya, nggih. Itu. Nggih.
Waalaikumsalam. Kita kan biasanya misalnya mau maghrib itu di masjid, otomatis kan kita berangkatnya sebelum maghrib, terus habis itu datang sebelum masuk maghrib kita sholat tahiyatul masjid. Itu kan habis asar tuh waktunya sebelum maghrib. Masih bisa itu. Kan habis asar kita mau maghribnya itu di masjid. Otomatis kan sholat tahiyatul masjidnya itu sebelum maghrib. Nah itu bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kalau kita maghrib ke masjid nggak usah pakai tahiyatul masjid. Nggak boleh. Tapi tentang masalah sholat sebelum ini sudah adzan tapi ya umpamanya kita datang sudah adzan maghrib kemudian kita sholat tahiyatul masjid dan tahiyat qabliyatul maghrib itu boleh. Berarti setelah adzan maghrib setelah masuknya. Karena yang dimaksud adzan itu maksudnya i'lan biduhulil waqti. Adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat qabliyatul maghrib itu setelah masuknya maghrib. Qabliyatul fajri itu masuknya setelah adzan subuh. Paham ya? Ada masjidnya kalau yang subuh setelah masuknya subuh. Setelah juga. Tapi boleh saja kita tahiyatul masjid sebelum subuh karena tidak ada waktu haram di situ. Tapi kalau setelah subuh, waktu haram namanya. Nggak boleh. Yang maghrib tadi yang nggak boleh ya? Yang maghrib, masih belum adzan maghrib, kita tahu-tahu tahiyatul masjid. Nggak boleh, haram. Karena itu waktu haram namanya. Kecuali hal-hal yang bersifat kemuliaan seperti masjid Makkah, di Masjid Mukarram. Kalau di sana, apabila kita tidak tahiyatul masjid, kemudian kita tawaf qudum di waktu yang diharamkan, di situ tidak ada waktu haram. Itu keistimewaan dari kota Makkah. Tidak ada waktu haram di kota Makkah. Jika engkau melakukan salat tahiyatul masjid atau engkau melakukan suatu salat rakaat, 2 rakaat salat mutlak. Faham mutlak Bu ya? 2 rakaat mutlak itu baik dia sabab mutakaddim atau sabab mutaakhir. Ini panjang cerita dari Darfig ini. Tapi yang jelas salatnya kita di kota Makkah di waktu haram itu tidak ada salat waktu haram di sana karena keutamaan kota Makkah. Tetapi kalau di daerah kita tunggu dulu, kalau masih belum adzan maghrib, kita tahu-tahu salat tahiyatul masjid di masjid, itu waktu haram tidak boleh dilakukan. Apa saja nggak boleh. Tetapi setelah masuknya salat, setelah adzan waktu maghrib, boleh kita melakukan salat 2 rakaat, baik itu tahiyatul masjid atau qabliyah sebelum maghrib. Boleh. Begitu juga subuh yang disebut dengan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang dimaksudkan dengan 2 rakaat yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah rakaatul fajri. Rakaatul fajri ini gimana, Beb? Apa dia qabliyah? Bukan qabliyah sebenarnya, tetapi dia lebih kepada masuknya waktu subuh kemudian kita melakukannya. Boleh saja kita melakukan qabliyah, nggak jadi masalah. Tetapi yang dimaksudkan di sana 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya adalah 2 rakaat setelah masuknya waktu subuh. Waktu subuh masuknya dengan terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu Bu, kalau kita mau lihat, kita berada di satu tempat, nggak ada jamnya, nggak ada apa, kita bisa melihat cahaya matahari yang mulai berpendar di bagian timur, tetapi tidak muncul mataharinya. Cahayanya dari utara ke selatan. Sedangkan fajar kadhib adalah fajar di mana sinar matahari seolah-olah dari timur ke arah barat dan bergaris ke atas. Bagi mereka yang memahami ini, paham betul mana yang disebut fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar shadiq adalah masuknya waktu subuh. Wallahu a'lam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih menyambung pertanyaan dari Pak Sabran dan Ibu tadi. Ini berkaitan waktu yang diharamkan tadi. Ya. Sudah sholat subuh, kemudian sesudah sholat asar dan waktu salawat. Waktu yang matahari di tengah-tengah. Mungkin dulu kita pernah bolong-bolong sholatnya, saya bolong
waktu masih muda, kemudian sekarang diingatkan bahwa bisa mengqadha sholat kita yang bolong-bolong tersebut. Nah, seandainya yang bolong tadi itu waktunya di waktu asar dan di waktu subuh, ketika selesai sholat subuh lalu mengqadhanya kan sesudah sholat subuh, kemudian ketika selesai sholat asar lalu mengqadhanya sesudah sholat asar, apakah itu termasuk waktu yang diharamkan kita mengqadha sholat-sholat yang kita bolong-bolong tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh itu salat sunnah mutlak. Kalau qadha wajib. Jadi kalau salat wajib mau di waktu haram itu nggak ada waktu haram kalau qadha. Kalau bisa secepatnya kita mengqadha. Jangan menunda-nunda salat qadha. Ini di waktu haram, Beb. Enggak apa-apa, Beb. Qadha itu wajib. Yang nggak boleh itu salat sunnah mutlak. Baik itu salat sunnah mutlak laha sabab mutakaddim, seperti apa? Sebabnya dulu baru kita sholat. Seperti apa? Tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru kita sholat. Itu sebabnya dulu yang masuk. Ada yang sholatnya dulu baru kemudian sebabnya. Sholat rakaatul wudu dulu baru kita boleh masuk kepada sholatnya. Begitu seterusnya. Jadi yang saya maksudkan tadi sholat sunnah mutlak, bukan salat qadha. Salat qadha itu wajib. Ya. Allah alam. Ada lagi? Ya. Ya. Khair min amalih. Misalnya lu bangun pagi, kemudian ya Allah jadikanlah hari ini untuk beribadah. Ya, jadikanlah hari ini dalam perlindunganmu dari maksiat. Apakah kedua kalimat itu termasuk niat atau doa? Niat itu terlafadzkan di dalam hati, terucapkan dengan kalimat atau kata-kata. Apa yang yahtur di dalam hati, apa yang terlintas di dalam hati dari keinginan untuk beribadah, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Iya, jelas. Kalau niat terbebas dari yang namanya riya. Mana ada orang tahu kalau kita mau niat mau lakukan ibadah haji? Nggak ada yang tahu dalam hati. Tetapi jika amalnya tak selamat dari yang namanya riya. Contohnya apa? Pulang dari haji, nggak dipanggil Pak Haji, nggak noleh dia. Berarti dia riya di dalam amal. Ini yang dikatakan dunia juga. Kadang-kala ibadah yang kita lakukan bertujuan dunia. Ketika ibadahmu bertujuan dunia, ketika keluargamu bertujuan dunia, segala sesuatunya memiliki tujuan kepada dunia, dikatakanlah bahwa engkau jauh lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Jadi kalau ada orang niatnya seorang mukmin jauh lebih baik dari amalnya, betul. Karena niat di dalam hati tak ada yang tahu. Dan Allah memberikan pahala kepada orang tadi. Ini sebenarnya pembahasannya nanti di pertemuan yang berikutnya kita bahas. Tapi nggak apa-apa. Apa saja Beb, niat-niat yang bagus Beb, sehingganya kita ini mendapatkan pahalanya Beb. Banyak. Kalau saya diberikan rezeki oleh Allah, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Semua yang kita lakukan itu dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai pahala yang nantinya akan dimasukkan di dalam kitab-kitab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat tanpa amal boleh nggak Beb? Boleh. Ini wabil khusus untuk bapak-bapak. Pak, niat berbini 4, Pak. Tapi jangan dikerjakan. Niat berbini 4, tapi nggak usah dikerjakan. Apa dapat pahalanya, Bu? Dapat. Lah, Bu, suruh aja niat aja, Bu. Nggak apa-apa, niat. Nggak usah dikerjakan aja, Pak. Niat aja, Pak. Karena niat seorang mukmin itu jauh lebih baik, Pak, daripada amal. Nanti kalau Bapak rame-rame kawin, riya, Pak. Niat aja nggak apa-apa. Jadi, niat itu dihitung. Terlebih lagi kalau kita sakit. Kalau kita sakit, niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, bukan nadar ya. Saya tidak berbicara tentang nadar, saya berbicara tentang niat. Kalau nadar,
Wajib nanti kita harus melakukannya. Itu sebab baginda Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu karena niatnya. Ketika seseorang sakit, niatlah, ya Allah, kalau aku sembuh. Kalau aku sembuh, aku hendak berpuasa. Kalau aku sembuh, aku hendak beribadah. Kalau aku sembuh, aku hendak melakukan ibadah haji. Niat kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai pahala nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang ketika di akhirat dia menerima kitab dengan tangan kanannya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita insyaallah orang yang menerima kitab kita dengan tangan kanan dan bukan dari kelompok yang menerima dengan tangan kiri. Nauzubillah wa dzalik. Ketika dia membuka kitab yang diberikan oleh Allah tentang catatan amalnya, dia dapatkan apa? Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Orang ini curiga, nih buku bukan buku saya nih. Di dunia dulu sulit mau naik haji. Daftar sekarang 30 tahun ke depan baru saya pernah daftar sih, cuman mati sebelum naik haji. Ketika dibuka tahu-tahu haji ratusan kali, umroh sekian kali. Ini orang curiga, ini buku siapa? Ditutup sama dia, ya Rab, ini bukan kitabku. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyaknya niat yang kau lakukan di situ aku letakkan. Sehingganya di situ bernilai ibadah haji, di situ bernilai ibadah umroh dan segalanya. Lah, bukan nadar. Kalau nadar wajib dikerjakan. Jadi niat semua yang kita lakukan itu berniatlah di waktu pagi dengan niat mereka orang-orang sebelum kita. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kesehatan, aku akan habiskan waktuku di dalam beribadah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan aku rezeki, aku akan mengeluarkannya. Jika tidak dapat, niatnya tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai pahala yang luar biasa. Oh, jadi perlu ya niat yang begitu? Iya. Berniatlah di waktu pagi dengan niatan yang banyak, karena itu dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu kita bisa, Bu, jangan niat saja, Bu. Paham maksudnya? Ketika kita punya rezeki, oh ini punya uang, ah saya niat aja lah untuk sedekah, tapi nggak usah dikeluarin. Bukan begitu. Itu di waktu kalian tidak punya niatnya, tetapi setelah kita punya, maka wujudkan niatmu, wujudkan apa yang menjadi keinginanmu, sehingganya Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Saya mau niat haji, Beb, tapi kalau nanti punya uang, saya nggak naik haji. Bukan begitu. Nanti jika engkau punya, maka berhajilah, berumrohlah, sebagai bukti bahwa kita tidak menyimpan dunia ini kecuali untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segalanya bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia yang kita miliki sebagai jembatan untuk menuju kepada akhirat. Kita gunakan untuk bertakarrub, kita habiskan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mensia-siakan waktu kita kecuali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.